Di Cina, ternak ayam organik sistem umbaran jadi salah satu sistem budidaya yang cukup famous, bahkan juga dikenal sukses mengentaskan kemiskinan. Bukan hanya ternak tradisional seperti biasanya, namun juga memanfaatkan kehadiran sosial media sebagai media pemasaran. Seperti apa kisahnya, simak videonya hingga akhir sahabat tani ternak. Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sistem umbaran dikenal menjadi salah satu sistem beternak yang minim biaya, terutama biaya pakan yang bisa diimbangi dengan sumber pakan alami, yang sudah tersedia di alam. Hanya saja, sistem ini memang memerlukan lahan yang luas, tentunya menyesuaikan dengan jumlah ayam yang dibudidayakan. Seperti halnya ternak ayam yang ada di Cina ini, berada di pedesaan bernama Desa Maosheng. Peternak ini sukses dalam beternak ayam organik dengan sistem umbaran, tak tanggung-tanggung jumlah ternak ayam organik ini, mencapai 70.000 ekor. Menariknya, ayam organik ini tidak hanya diternak lalu dijual begitu saja. Seperti Sangking Jun, peternak ayam di Desa Maosheng yang mendokumentasikan ternaknya melalui sosial media, ini jadi penemuan yang paling unik, yakni kombinasi antara pekerjaan tradisional dengan teknologi modern. Sahabat pasti tahu, dengan istilah selebgram, Sangking Jun juga dikenal sebagai selebgram, karena dokumentasi cara dia ternak ayam-ayamnya, yang dianggap menarik. Sehari-harinya, ribuan ayam akan dilepas bebas di hamparan yang sangat luas, dengan motor bak terbuka yang dinaikinya. Sangking Jun kemudian mendokumentasikan secara live streaming untuk 50 ribuan followersnya. Hal ini dilakukan Sangking Jun untuk mempromosikan ayam organik yang dikelolanya melalui sosial media. Metode budidaya ayam organik ini sukses menarik perhatian bagi calon pembeli. Jika melihat cara beternak pada sistem umbaran ini memang sangat menekan biaya pada pakan, terlebih saat musim panas tiba, Sangking Jun bahkan hampir tidak memberi ayam-ayamnya pakan tambahan. Pasalnya di musim tersebut akan banyak belalang dan serangga yang menjadi sumber pakan bagi ayam secara alami.
dirasa ayam-ayamnya membutuhkan pakan tambahan, Sang King Jun baru memberinya jagung giling yang ditebar di antara ribuan ayam. Karena ayam yang diternakan adalah ayam organik, Sang King Jun tidak memberikan tambahan suplemen yang bersifat kimiawi. Tak heran jika ayam hasil ternaknya dinilai sehat dan bernutrisi tinggi, dan menjadi favorit bagi sebagian besar masyarakat di Cina. Melalui cerita Sang King Jun tersebut, ternak ayam organik sistem umbaran menjadi peluang bisnis yang sangat menguntungkan. Berbeda dengan Sang King Jun, wanita muda asal Australia ini memilih beternak ayam petelur organik. Dia bernama Madeleine Scott, yang lahir dan besar di peternakan Hollyburton, berada di kaki pegunungan Macedon Ranges Australia, yang berjarak sekitar 68 km dari kota Melbourne. Sejak usia anak-anak, Madeleine telah jatuh cinta pada ayam di peternakan organik milik keluarganya. Pada usia 8 tahun, Madeleine mulai memproduksi telur organik sebagai bagian dari kurikulum pendidikan rumahnya. Saat Madeleine berusia 12 tahun, Madeleine mulai menjual telur organik produksinya di pasar lokal, sehingga menjadi terkenal di seluruh distrik. Kerja keras selama bertahun-tahun, memberinya pengetahuan dan pengalaman untuk mengembangkan telur organik yang diproduksinya menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Bahkan Madeleine sekarang mengelola sebuah tim kecil untuk menggerakkan generasi muda agar tertarik dan mau terjun ke dunia pertanian dan peternakan organik. Baru-baru ini, Madeleine juga ditunjuk sebagai Ketua Komite Pertanian dan Peternakan Regeneratif di Macedon Ranges. Ayam dan telur organik milik Madeleine sudah memiliki sertifikat organik. Ini berarti ayam tersebut harus hidup bebas dan diberi makan dengan pakan organik. Pakan organik adalah pakan yang tidak mengandung hormon pemacu pertumbuhan dan antibiotik yang bersifat sintetis. Pakan harus berasal dari tanaman atau buah yang tidak terpapar pupuk ataupun pestisida sintetis. Selain diberi pakan alami, setiap ayam juga harus bebas berkeliaran di sekitar kandang, agar dapat menemukan makanan mereka sendiri. Seperti serangga, rumput, dan sebagainya. Sama seperti jika mereka berada dan hidup di alam liar. Madeleine juga harus membesarkan anak ayam atau dog sejak mereka berusia 24 jam. Karena peraturan sertifikasi organik ini sangat ketat. Tidak seperti kebanyakan ayam yang diternak secara konvensional, anak ayam organik milik Madeleine juga harus diberi pakan organik sejak mereka menetas. Ketika mereka mulai remaja, segera dipindahkan ke padang rumput. Ketika tinggal di padang rumput, ayam-ayam itu tidur dan bertelur di kandang mobile. Kandang ini dapat dipindahkan dan disebut sebagai cuk mobile. Cuk mobile ini akan dipindahkan setiap 2-4 hari sekali ke padang rumput yang lebih segar. Hal ini dilakukan untuk mencegah kotoran menumpuk di habitat ayam. Kotoran ayam yang dikeluarkan saat malam akan jatuh melalui lantai jaring langsung ke tanah, dan akan membantu menyuburkan padang rumput secara alami. Cuk mobile juga harus memiliki tempat bertengger dan kotak sarang, dengan bahan sarang alami. Sehingga ayam dapat bersarang dengan nyaman setiap hari, sebelum akhirnya bertelur.
Hal ini dilakukan untuk mencegah kotoran menumpuk di habitat ayam. Berarti setiap kotoran ayam yang dikeluarkan saat malam, akan jatuh melalui lantai jaring langsung ke tanah, dan akan membantu menyuburkan padang rumput. Cuk Mobile memiliki tempat bertengger dan kotak sarang dengan bahan sarang alami, sehingga ayam dapat bersarang dengan nyaman setiap hari, sebelum akhirnya bertelur. Peternakan ayam organik milik Madelaine dapat menghasilkan sekitar 3.000 sampai 4.000 telur per bulan, dengan rata-rata produksi harian adalah 400 sampai 450 butir telur, dari 600 ekor ayam yang dibudidayakan. Setiap hari telur harus dipanen, setelah dipanen telur harus segera dibersihkan, dicek kualitasnya, dan dikemas. Setiap 3 hari sekali, Madelaine akan bepergian untuk mendistribusikan telur hasil peternakan miliknya ke pasar dan restoran di wilayah Macedon Reunias dan Melbourne. Karena dikembangkan secara organik, harga telur seperti yang diproduksi Madelaine terbilang sangat tinggi. Di Melbourne misalnya, satu butir telur organik dapat dihargai hingga $2 sampai $3 Australia per butirnya, atau sekitar Rp21.000, sedangkan harga tertinggi bisa mencapai Rp31.500, dengan asumsi nilai tukar, $1 Australia Rp10.537,54. Ini berarti peternak seperti Madelaine dapat menghasilkan sekitar Rp4 juta sampai Rp4.700.000 per hari. Bagaimana menurut Anda tentang proses peternakan ayam yang dilakukan kedua peternak dalam video ini? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan saya akan sangat senang untuk membaca dan membalas komentar sedulur semua. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.